Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Chandri yang kami sayangi, pelajaran kali ini materinya adalah Kitab Imriti. Meneruskan pelajaran kemarin adalah Babul Af'al. Yang kemarin sudah kita jelaskan fi'il madhi, fi'il dan fi'il amar. Tinggal satu adalah fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Waftatahu lan padha ngawiti sapa ahli nahwu wong Arab mudhari'an ing fi'il mudhari' biwahidin kelawan huruf siji minal hurufi saking pira-pira huruf al arba'i kang papat az-zawaidi pira-pira kang tambahan. Hamzun rupane hamzah, wa nunun lan nun, wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono nun, yaun utawi ya, wa ta lan ta. Ya jemauha kang ngumpulake ing hamzun wa nunun yaun wa ta apa kauli pengucap ingsun rupane anaitu ya fata. Wa khaisu kanat lan ing dalam sekirane ana apa anaitu firu iku firu bain ing dalem fi'il kang bangsa papat hurufe tudom mongko den waca dhammah apa anaitu wa fathuha utawi maca fathah ing anaitu fima ing dalem mudhari' siwahu kang sakliyane rubain iku multazamun den wajibake utawa den tetepake. Bismillahirrahmanirrahim. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufi arba'iz zawaidi. Ulama ahli nahwu atau orang Arab memulai fi'il mudhari' dari dengan salah satu huruf 4 yang tambahan, dengan salah satu huruf tambahan yang jumlahnya 4, yaitu hamzah, nun, ya, ta yang terkumpulkan dalam kalimat anaitu ya fata. Wa haitsu kanat fi ruba'iyin tudom wa fathuha fi ma siwahu multazam. Ketika huruf anaitu atau huruf mudhari'ah itu dalam fi'il yang jumlahnya 4 huruf, maka huruf mudhari'ah atau anaitu itu dibaca dhammah. Sedangkan fathahnya ainaitu pada selain rubai itu diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya tadi muradnya kemarin sudah dijelaskan tentang fi'il madhi dan fi'il amar. Kalau fi'il madhi itu mabni, fi'il amar juga mabni. Madinya madhi ada 3, mabninya fi'il amar itu juga ada 3. Sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bagaimana hukumnya? Kalau fi'il mudhari' itu hukumnya adalah mu'rab, artinya akhirnya itu bisa berubah-ubah karena perbedaan amil yang masuk, sehingga fi'il mudhari' itu bisa rofa, bisa nasab, juga bisa jazm. Dibaca rofa ketika mudhari' itu tidak kemasukan amil nasib dan amil jazim. Kalau nanti kemasukan amil nasib maka fi'il mudhari' dibaca nasab. Kalau kemasukan amil jazim maka fi'il mudhari' dibaca jazm. Kalau tidak ada amil nasib dan amil jazim maka fi'il mudhari' itu dibaca rofa. Sehingga kalau kita tengok dalam pelajaran awamil, amil yang merofakkan fi'il mudhari' adalah amil tajarud anin nasib wal jazim. Amil maknawi tajarud anin nasib wal jazim. Amil itu adalah kalimat yang bisa mempengaruhi pada i'rabnya kalimat lain. Gambarannya penae ngoten mawon. Kalimat yang bisa mempengaruhi pada i'rabnya kalimat lain. Maknawi itu tidak kelihatan mata, tidak bisa diucapkan. Tajarud anin nasib wal jazim sepi dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Jadi amil yang merofakkan fi'il mudhari' itu adalah sepinya mudhari' dari amil nasib dan amil jazim.
itu yang merofakkan pada fi'il mudhari'. Kalau kita tengok lagi dalam kitab Awamil itu, amil maknawi itu ada dua selain tajarrud nasab wal jazm, adalah amil maknawi ibtida'. Amil maknawi ibtida' itu pengamalannya adalah merofakkan pada mubtada, sehingga mubtada itu isim yang dibaca rofa yang ada pada awal kalimat. Lah yang merofakkan apa? Yo amil maknawi ibtida' itu. Amil maknawi itu tidak kelihatan, ibtida' itu yang berada pada permulaan. Sudah, kembali pada pelajaran. Fi'il mudhari' adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan bersamaan dengan zaman hal atau istiqbal. Adapun fi'il mudhari' itu adalah dimulai dengan salah satu dari huruf tambahan yang jumlahnya 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau kita tengok dalam tasrif lughawi, tasrifnya fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir mahal rafa' itu ada yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Itu ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada ta yang dikumpulkan dalam ucapan ana itu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Nomor 1 hamzah. Syaratnya hamzah menjadi huruf mudhari'ah, artinya itu hurufnya fi'il mudhari', harus menunjukkan arti takallum ma'al infirad, artinya mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah itu menunjukkan arti wong sing ngomong kanthi dhewean, hanya diri orang yang berbicara itu tok. Contohnya lam atakhallaq bi sayyi'il khuluq, asale atakhallaqu, takhallaqu, ya takhallaqu, atakhallaqu, lam atakhallaq bi sayyi'il khuluq. Saya tidak berbudi pekerti dengan budi pekerti yang jelek. Lam atakhallaq bi sayyi'il khuluq. Nah, hamzahnya itu lam atakhallaq, orang nglakoni budi pakerti sapa ingsun. Lelek wong Jawa, lah mutakalim ma'al infirad itu lek mana nih ingsun, cara Indonesia nih ya saya tidak beretika dengan etika yang jelek. Nah itu maknanya adalah saya itu menunjukkan arti wong sing ngomong tok, orang yang berbicara tok. Kalau hamzah itu tidak menunjukkan pada mutakalim ma'al mutakalim wahdah atau mutakalim ma'al infirad, maka hamzahnya itu tidak dinamakan hamzah mudhari'ah. Contohnya seperti lafaz akroma. Akroma itu hamzahnya bukan dinamakan hamzah mudhari'ah. Karena apa? Karena hamzah pada lafaz akroma itu tidak menunjukkan mutakalim ma'al infirad, tapi justru menunjukkan arti ta'diyah. Memutaatikan akroma, mulyaake sopo wong, yang asalnya karuma mulya sopo wong, dipindah ke wazan af'ala menjadi akroma, itu mulyaake sopo wong. Jadi hamzahnya akroma itu bukan hamzah mudhari'ah, tapi hamzah qotok yang ditambahkan untuk faedah makna ta'diyah. Nomor 2 nun. Syaratnya adalah nun itu harus menunjukkan arti mutakalim ma'al ghair atau mutakalim mu'adzam nafsah. Mutakalim orang yang berbicara bersamaan dengan orang lain atau orang yang berbicara yang mengagungkan dirinya. Contohnya natakallamu bi ahsanil kalam. Natakallamu guneman sapa kita bi ahsanil kalami kelawan luwih bagus-baguse guneman. Natakallamu guneman sopo kita. Nah, kita ini maksudnya orang yang berbicara dan yang lain yang masuk dalam golongannya. Atau natakallamu bi ahsanil kalam, misalkan, atau kita terjemahkan kami, tapi yang dimaksud adalah hanya orang yang berbicara. Kami berdiri di sini berbicara dengan ucapannya atau dengan kalam yang paling bagus. Itu yang dimaksud kami
itu adalah hanya orang yang berbicara tok. Itu namanya mu'adzim nafsah. Kalau nanti nunnya itu tidak menunjukkan arti mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah, maka nunnya itu tidak dinamakan nun mudhoro'ah. Yang nomor 3 adalah ya. Syaratnya ya itu harus menunjukkan arti ghaibah secara mutlak. Menunjukkan arti ghaib secara mutlak. Artinya mufrad, tasniyah, jamak. Yadribu, yadribani, yadribuna. Itu. Yadribu mufrad, yadribani tasniyah, yadribuna jamak. Atau menunjukkan mu'annas yang jamak, yaitu yadribna. Mu'annas yang jamak, yadribna. Yadribu, yadribani, yadribuna, dan yadribna. Jadi ya itu harus menunjukkan mudzakkar baik mufrad tasniyah jamak atau mu'annas yang jamak, mu'annas ghaib yang jamak. Contoh, yakumu zaidun itu mufrad, yahin wal hindatu yakumna jamak. Inna zaidan la yuhsinunna abawaihi. Inna zaidan la yuhsinanna abawaihi. La yuhsinanna abawaihi. Wa ulai la yuhsinani abawaihinna. Nah, ini menunjukkan arti jamak. Kemudian terakhir ta, syaratnya adalah untuk menunjukkan arti khitab secara mutlak. Artinya mukhatab yang muannas atau yang mudzakkar, mufrad tasniyah atau jamak. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Untuk yang khitab baik ini mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, semuanya dimulai dengan ta. Atau menunjukkan arti ghaibah yang muannas mufrad dan muannas ta dan muannas tasniyah. Jadi ghaibah muannas mufrad dan muannas tasniyah itu dimulai dengan ta. Tadribu, tadribani, tadribu, tadribani, yadribna. Kalau kita tasrif, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Itu loh, yang tadribu dan tadribani. Yang tadribuna itu tak ghaib mufrad, tadribani tak ghaib tasniyah. Contohnya la targhab an akhika as-soleh. La targhab an akhika as-soleh. Sehingga dari huruf mudhoro'ah yang jumlahnya ada 4, itu syaratnya kalau hamzah harus menunjukkan mutakalim wahdah. Contohnya adribu hanya 1. Kalau nun menunjukkan mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah. Contohnya nadribu, nang suru, hanya 1 juga. Kemudian kalau ya itu menunjukkan ghaib yang mudzakkar secara mutlak, artinya mufrad tasniyah jamak, dan jamak muannasah ghaibah, berarti 4. Yadribu, yadribani, yadribuna, dan yadribna, jamak muannasah ghaibah. Kalau yang ya, kalau yang tak terakhir itu menunjukkan khitab secara mutlak, baik mudzakkar atau muannas, baik mufrad tasniyah atau jamak. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, ditambahi mufradah muannasah ghaibah yaitu tadribu, dan tasniyah muannasah ghaibah tadribani. Kalau hamzah, nun, ya, dan tak tidak menunjukkan arti di atas, maka itu bukan huruf mudhoro'ah. Wa haitsu kanat fi rubain tudom wa fathuha fi ma siwahu multazam. Lah, sekarang cara membaca huruf mudhoro'ah. Kalau huruf mudhoro'ah itu berada pada fi'il rubai, artinya
fiil yang madinya itu jumlahnya 4 huruf, baik rubai mujarrad atau rubai mazid, maka huruf mudharaah dibaca dhammah. Contohnya seperti fa'lala yufa'lilu, itu yang rubai mujarrad. Seperti jalbaba yujalbibu, qalqala yuqalqilu, hailala yuhaililu, itu yang rubai mujarrad, itu huruf mudharaahnya dibaca dhammah, hailala yuhaililu. Atau fi'il rubai mazid, artinya itu aslinya 3 huruf kemudian ditambahi 1 huruf. Kalau dalam tasrif itu babnya ada 3, 1 bab fa'ala, 2 bab fa'ala, 3 bab fa'ala. Af'ala yuf'ilu, seperti akroma yukrimu, itu asalnya karuma, dipindah ke wazan af'ala menjadi akroma yukrimu. Dan farroha yufarrihu, yang asalnya adalah fariha yafrohu, dipindah ke wazan fa'ala menjadi farroha yufarrihu. Kemudian lagi yang fa'ala yufa'ilu, doroba yudoribu, asalnya doroba dipindah ke wazan fa'ala menjadi doroba yudoribu. Kemudian yang dakhroja yudakhriju, itu yang rubai mujarrad. Jadi baik rubainya itu rubai mujarrad atau rubai mazid yang asalnya 3 huruf kemudian ditambahi 1 huruf menjadi 4 huruf, yang babnya ada 3, yaitu bab af'ala, fa'ala, dan fa'ala, itu huruf mudharaahnya dibaca dhammah. Wa fathuha fima siwahul multazam, dan fathahnya huruf mudharaah selain rubai itu wajib. Kalau selain rubai, huruf mudharaah itu dibaca fathah, baik sulasi mujarrad atau sulasi mazid yang 4 huruf, yang 5 huruf atau yang 6 huruf. Yang mujarrad ada 6 bab: fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Itu 6 bab itu huruf mudharaahnya semuanya dibaca fathah. Atau khumasi, artinya khumasi itu fi'il sulasi yang ditambah 2 huruf. Wazannya itu ada 5: ifta'ala, ingfa'ala, tafa'ala, if'ala, dan ingfa'ala. Atau sudasi, contohnya seperti istaf'ala, if'anlala, dan lain sebagainya. Seperti lafadz yadribu yang sulasi, yantoliku itu dari intolako, wazannya ingfa'ala itu yang khumasi. Dan yastakhriju itu dari istaf'ala, yastaf'ilu, istakhroja, yastakhriju. Jadi sulasi kesemuanya, sulasi mujarrad 6 bab itu huruf mudharaahnya dibaca fathah. Kemudian khumasi itu sulasi mazid, ditambahi 2 huruf, itu juga dibaca fathah. Kemudian sudasi itu fi'il sulasi yang ditambahi 3 huruf, itu juga dibaca fathah. Kesimpulan, huruf mudharaah itu ada 4, atau fi'il mudhara itu adalah kalimat fi'il yang dimulai dengan salah satu huruf 4 yang dikumpulkan dalam ana. Itu syaratnya kalau hamzah harus menunjukkan arti mutakalim wahdah, kalau nun menunjukkan arti mutakalim ma'al ghair atau mu'adzir nafsah, kalau ya menunjukkan arti ghaib yang mudzakkar dan ghaib jamak muannasah. Kalau tak menunjukkan arti, semua khitab baik tasniyah, baik mufrad tasniyah jamak, mudzakkar dan muannas ditambahi
mufradah muannasah ghaibah dan tasniyah muannasah ghaibah. Kemudian cara membaca huruf mudhari'ah apabila pada fi'il rubai, baik rubai mujarrad atau dari sulasi mazid, itu dibaca dhammah seperti akrama yukrimu, farraha yufarrihu, fa doroba yudoribu, dan dakhroja yudakhriju. Selain itu dibaca fathah. Artinya kalau sulasi 6 bab huruf mudhari'ah dibaca fathah, kemudian khumasi itu juga dibaca fathah, sudasi juga dibaca fathah. Contohnya yadribu, yantoliku, yastakhriju. Demikian pelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkannya. Wallahu a'lam wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.